Halo, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semua sehat? Puji Tuhan. Semua semangat? Harus semangat, dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sudah kembali kita di awal bulan Februari. Kita sudah melewati 2 bulan, 1 bulan lebih lah. Sekarang di awal bulan Februari, semangat baru, hari baru, bulan baru, rezeki baru, dan semuanya harus selalu disyukuri dengan baik. Ya, semoga bersama-sama merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat yang boleh kami terima dan boleh kami rasakan. Kiranya kami pun juga dapat menjadi pelaku penyalur berkat bagi sesama kami. Dan Tuhan, jika sebentar kami hendak menerima berkat-Mu melalui sabda kebenaran-Mu, kiranya sabda Tuhan yang senantiasa memperkuat langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari Yeremia 1 ayatnya yang ke-19. Sebenarnya pada hari ini bacaan dari Yeremia 1 pasal 4 sampai 19, namun akan saya bacakan ayatnya yang ke-19 saja. Jadi Yeremia 1 ayat yang 19 yang demikian firman Tuhan. Mereka akan merangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menjelaskan, menjalaninya, dan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan pada hari ini keseluruhannya, kalau Bapak Ibu membaca dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 19, ini adalah tentang Yeremia yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama atau saya menjelaskan tentang firman Tuhan ini, saya mau bercerita sedikit. Ini teringat dari kisah saya sebelum saya masuk di GKJ Wonosari. Ya, memang ketika dulu saya sekolah teologi, mungkin ya sedikitlah impian saya untuk menjadi seorang pendeta. Tapi saya memiliki impian besar, kalau saya menjadi pendeta, saya maunya di desa. Saya tidak mau di kota, karena ada banyak hal yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya maunya di desa. Nah, singkat cerita, setelah saya lulus, saya mencoba di sebuah gereja di luar GKJ, yaitu ada di daerah Sulawesi Selatan. Saya sudah sungguh sangat senang di sana, di pedesaan, jauh dari kota, dan sangat menyenangkan. Namun ada hal yang membuat saya tidak bisa meneruskan. Kemudian saya pulang ke Jakarta. Kemudian saya berproses kembali di Jakarta dan sebagainya. Kemudian tapi ya saya malah memilih jalur guru. Saya menjadi guru. Kemudian juga ada satu dan lain hal, saya keluar jadi guru. Malah saya di perusahaan Korea. Nah, singkat cerita lagi, ketika saya berada di perusahaan Korea, ada hal yang menjadi panggilan hidup saya. Seperti ada yang manggil, "Momo, lah dulu kamu sekolah teologi, apa impian kamu? Kenapa kamu kok malah di sini?" Ada seperti yang memanggil di dalam hati saya. Memang ketika saat itu ya bekerja di perusahaan, ya semuanya dicukupkan, semuanya menyenangkan, ya berbagai hal ya seperti biasa, tidak ada beban yang begitu berat. Kemudian ya saya terus bekerja sampai satu titik saya mendapat panggilan dari telepon 0274, dan itu merupakan sebuah kode telepon dari Yogyakarta. Nah,
Saya bingung lah, kok ada 0274 telepon saya. Saya kira tuh cabang dari perusahaan kantor saya yang berada di Jogja. Ya saya angkat lah. Kemudian ketika saya angkat, ada suara bapak-bapak yang menanyakan, halo, dengan Bapak Dwi Mukti? Betul, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa? Nah, bapak tersebut mengatakan, saya dari GKJ Wonosari. Wah, di situ saya kaget Bapak Ibu dan Saudara. Dengan respon saya matikan teleponnya. Saya matikan. Loh, ada apa ini? Kok GKJ Wonosari telepon saya pada saat itu? Kemudian saya terus ditelepon. Akhirnya saya mengangkat. Iya, gimana ya? Maaf sebelumnya, ada apa? Iya, Bapak Dwi Mukti atau Mas Dwi Mukti, saya lupa. Maukah atau berkenankah khotbah di GKJ Wonosari? Nah, pada saat itu saya notice, oh mungkin hanya disuruh berkhotbah saja, tidak ada maksud dan tujuan lain gitu kan. Namun saya kembali berpikir, wah, saya sudah lama sekali tidak menyentuh buku-buku tafsiran dan sebagainya, karena ya sudah terbiasa di kantor. Yang saya pegang adalah Excel, kemudian laptop dan sebagainya, tidak lagi tentang Alkitab. Namun Tuhan sangat hebat sekali gitu ya. Kemudian saya telepon lagi, gimana Pak, maukah? Mau, saya bilang. Kemudian GKJ Wonosari kembali bilang saya, tapi ini Pak, ada 2 khotbah. Yang pertama khotbah bahasa Indonesia, dan kedua adalah khotbah bahasa Jawa. Wah, dalam hati saya kaget. Waduh, aku wis nang Jakarta, wis ra iso basa Jawa, dikon khotbah bahasa Jawa. Waduh, ya kepiye gitu kan. Kemudian saya sharing lah kepada orang tua saya. Mah, Pak, ini gimana ya? Saya dapat telepon dari GKJ Wonosari untuk berkhotbah. Ya sudah, jelaskan saja bahwa dirimu tidak bisa khotbah bahasa Jawa dan sebagainya. Akhirnya saya bernegosiasi, Pak, kalau saya telepon GKJ Wonosari, kalau saya berkhotbah dengan bahasa Indonesia boleh tidak? Oh boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian singkat cerita, saya mengiyakan panggilan berkhotbah saya di GKJ Wonosari. Nah, ketika saya sudah berkhotbah di GKJ Wonosari, di tempat saat ini saya berpelayanan, ternyata saya dibilang, Mas, kami dalam rangka mencari calon pendeta. Wah, jujur Bapak Ibu, pada saat itu saya kaget sekali. Waduh, saya berpikir, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Seorang mamo ini yang biasa-biasa saja, tidak pintar, tidak pandai, apakah bisa menjadi seorang pendeta? Ditambah di gereja yang berbudaya Jawa, GKJ. Memang saya pun juga GKJ, tapi kan ya kalau di Jakarta tidak sekental seperti di daerah Jawa atau Jawa Tengah ataupun DIY. Saat itu mulai saya bergumul dan berefleksi. Saya bertanya pada Tuhan, apakah saya bisa, apakah saya mampu? Namun kembali ada yang membisik saya, ingatmu, apa yang menjadi panggilanmu? Apa yang menjadi tujuanmu dalam hidup ini? Kemudian ya saya merasakan bahwa Tuhan betul-betul menyertai saya, dan Tuhan yang membimbing saya, dan Tuhan memampukan. Memang hingga detik ini pun, ketika saya setelah ditahbis menjadi pendeta, ada banyak hal yang masih belum saya bisa. Ya, contoh bahasa. Saya sangat mengakui dalam berbahasa Jawa saya belum begitu fasih dan lancar, namun saya terus berusaha untuk belajar untuk bisa dan memahami bahasa Jawa. Dan itu semua karena memang Tuhan yang menguatkan dan membantu, serta ada banyak orang yang mensupport saya untuk terus belajar dan bisa. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan kita ini kita seringkali diperhadapkan dengan hal yang demikian. Aku bisa nggak? Aku mampu nggak? Kita selalu berefleksi atau mengaca pada diri sendiri, kita tidak bisa. Kita terlebih dahulu menjudge bahwa aku tidak mampu, aku tidak bisa. Padahal setiap kita, every person, itu diberikan oleh Tuhan sebuah talenta yang luar biasa. Dan kita dimampukan, dibisakan. Karena kalau sampai kapanpun kita mengatakan aku tidak bisa, nggak ada yang bisa. Tapi Tuhan yang memampukan, sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Nah, demikian juga dalam firman Tuhan pada hari ini.
ketika Yeremia adalah seorang nabi besar dalam perjanjian lama, Yeremia pun juga merasakan demikian. Apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Seorang Yeremia mampu untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan. Namun seperti yang tertulis dalam Yeremia 1 ayat 19, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Kata aku di sini adalah Tuhan yang betul-betul menyertai Yeremia. Nah, pelayanan Yeremia sebagai nabi berlangsung kira-kira sekitar 40 tahun pada masa pemerintahan 5 raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Yoahaz, Yoyakim, dan Zedekia. Dan pada masa itu Yehuda sedang berada dalam situasi krisis moral, krisis kepemimpinan, bahkan krisis agama. Nah, dalam saat itulah Yeremia dipanggil dan terpanggil untuk menjadi nabi. Nah, kisah pemanggilan Yeremia ini sebagai pelayan Tuhan, ada 4 maksud yang Tuhan rencanakan, Tuhan inginkan dalam bacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah rencana Tuhan. Tuhan memanggil Yeremia ternyata sudah mengenal dan menguduskan dan menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi sejak Yeremia ada di dalam kandungan. Bapak Ibu bisa melihat di Yeremia 1 ayat 4 dan seterusnya. Tuhan telah mengenal Yeremia sejak di dalam kandungan. Ia sudah memproses Yeremia untuk terpanggil dan dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Itu yang pertama, rencana Tuhan. Yang kedua adalah respon Yeremia. Secara jujur Yeremia menyampaikan bahwa ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan memang tidak memanggil orang yang sempurna, orang yang bisa, orang yang mampu atau merasa dirinya hebat. Tetapi Tuhan memanggil setiap orang yang mau melayani Tuhan, bukan karena pintarnya, bukan karena hebatnya, tapi karena ada kemauan dan ketulusan hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tindakan Allah. Allah meneguhkan Yeremia dan mengatakan di ayat 9, janganlah takut. Dan di sini Allah memberi jaminan penyertaan, aku menyertai engkau. Allah mengulurkan tangan dan menjamah Yeremia. Dan Allah memperlengkapi Yeremia sehingga meskipun muda tapi siap dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan yang keempat adalah tugas Yeremia. Nah, dalam usia yang begitu muda, Yeremia dimampukan Tuhan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. 6 kata kerja ini merupakan gambaran tugas Yeremia. Memang bukan tugas yang mudah karena pada saat itu Yehuda sedang menghadapi ancaman dari berbagai bangsa di sekitarnya, seperti dari bangsa Asyur, Mesir, dan Babel. Namun bersama Tuhan, hamba yang setia pasti mampu menghadapi tantangan apapun di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya setiap kita mampu berkata, iya, aku siap diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Jangan langsung meng-underestimate diri kita sendiri ataupun menjudge diri kita sendiri bahwa kita tidak mampu, tapi biarlah Tuhan yang memampukan dan berkarya atas setiap kehidupan dan pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu ajaib, dan Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan yang mau dan senantiasa membimbing setiap kami untuk memampukan kami menjalani setiap pelayanan, menjalani setiap tugas dan hal-hal yang diberikan kepada kami. Kiranya dari hal tersebut Tuhan, kami semakin mampu meneladani-Mu di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Dan Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami hendak kembali menaikkan doa-doa kami. Kami doakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan,
Tuhan yang memberikan semangat sehingga orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dapat kembali dipulihkan dan dapat kembali semangat untuk menapaki hari demi hari. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk setiap proses kehidupan kami. Tuhan yang sertai pekerjaan kami, usaha kami, dan setiap hal yang kami kerjakan, kiranya itu semua Tuhan mampu menjadi penyalur berkat dan kami mampu mensyukuri setiap hal yang boleh kami terima. Dan kami tidak lupa Tuhan untuk mendoakan untuk eyang-eyang kami di masa tuanya. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, walaupun raga tidak lagi muda, namun kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati eyang-eyang kami untuk menjalani masa tuanya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan dan pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber sukacita abadi. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus berkati.